Selamat pagi, kita sudah masuk di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2002 ya. Seperti biasa saya akan sedikit membuat roadmap ya, roadmap dari beberapa pair atau SAWSD ya. Jadi kita membuat roadmap. Saya contohkan satu cara saya membuat roadmap sambil kita belajar ya. Saya selalu menggunakan support resisten ya. Kita akan mencari support resisten yang kuat atau key level di time frame yang lebih besar, dan nanti kita akan turunin di time frame yang lebih kecil. Intinya apa? Support dan resisten. Jadi market kalau sudah menyentuh support resisten tuh di sanalah terjadi sebenarnya price action ya, entahkah itu rejection atau candle berbentuk doji, morning star, mother candle, engulfing, itu terjadi di daerah-daerah support dan resisten. Itu yang saya pahami, yang saya lihat market selama ini ya. Kita akan mencari support resisten yang kuat ya. Kalau saya biasa selalu membuat structure market di time frame H4 ya. Di daily saya akan melihat seperti ini. Saya biasa mengcoding satu market. Kita akan mencari, saya biasa menggunakan sebentar MA90 untuk melihat tren ya. Saya menggunakan MA90 untuk melihat tren. Oke, saya gunakan MA90 untuk melihat tren ini ke arah kemananya. Oke, di daily saya kira Mas tuh masih posisi seakan-akan masih bearish ya. Saya ngomong daily ya. Beda dengan direction ya. Kalau kita ngomong direction misalnya di H1 naik, ya itu beda. Nah, di time frame yang time frame di daily saya ngeliat tren itu masih bearish ya. Kalau mungkin di 1 jam 30 directionnya trennya mungkin naik. Oke. Saya biasa ngeliat support resisten yang kuat seperti ini. Saya akan mencari area-area ini. Saya akan coba mengcoding satu market seperti ini. Awal dari penurunan dia ada di bawah MA 90 ya. Jadi penurunan kita. Oke, konsep saya buat melihat satu trend coding seperti ini ya. Satu kita buat, misalnya kita mau trend bearish, saya akan melihat seperti ini terus. Dia membentuk primary, secondary ya. Seperti ini. Kalau orang seperti ini biasa saya ngelihat tren tuh dia lebih naik lebih atas, terus dia membentuk secondary-nya lagi seperti ini ya, seperti ini. Nah seperti ini yang akan saya coding sebenarnya, dan saya akan ngelihat dibantu dengan trend lain. Nah ini biasanya saya katakan tren itu masih bearish bullish ya. Nah seperti itu gambaran saya membuat mengcoding suatu market ya, gambaran aja seperti itu. Oke, saya hapus. Jadi dasar saya membuat roadmap itu seperti itu sih sebenarnya. Oke, kita percepat. Oke, nah dari situ saya akan membuat tadi apa nih ya, saya mengcoding dia seperti ini. Dia tidak mampu melebihi garis ini, dia turun. Nah ini sideways, ini membentuk base ya. Base itu artinya sideways, orang bilang ya, base ya, base membentuk base, kemudian membentuk reaksi lagi di daerah resistance seperti ini ya, dan dia tidak mampu dan akhirnya gold jatuh seperti ini ya kemarin tuh ya. Oke, kita sudah punya bayang seperti ini, dan saya bilang terjadi di area-area support yang kuat terjadi pantulan seperti pantulannya lagi. Set, koreksi lagi. Cerita itu selalu berulang-ulang, orang bilang tuh. Dan ini dia gerakannya. Kita akan membentuk resisten yang mencari key levelnya ya. Kita akan mencari key level. Oke, dari sini misalnya saya hubungan dari gini ya. Oke. Saya akan mencari ini. Saya akan menggaris ini sebagai resisten yang kuat. Oke, kedua dia turun, tidak mampu break garis ini. Kita bisa buat ini termasuk support yang kuat ya. Kenapa dia bisa mantulkan harga terlalu tinggi? Ini resisten kuat karena dia bisa mantulkan harga turun dari tinggi. Ini support kuat karena dia bisa memantulkan harga tinggi. Namanya ini daerah-daerah key level. Nah daerah-daerah ini juga, ini resisten yang kuat juga, memantulkan harga bawah seperti ini. Nah kita akan garis daerah-daerah ini. Ini cara saya membuat trading plan atau roadmap ya. Oke, seperti ini saya membuat roadmapnya seperti inilah.
Nah, dari ini saya akan turunin di 4 jam lagi. Kita ngelihat. Kita mencari support reset yang lebih kecil lagi. Oke, kita akan oke, seperti ini gambaran kita tadi itu. Saya bilang trend direction. Kalau kita ngomong trend direction, memang di H4 up ya. Di H4 up, oke. Di H4 dan kita sudah menemukan sedikit gambaran ya. Oke, kita cari direction. Oke. Dari sini saya sudah mengetahui kita sudah menemukan support resisten yang kuat di daerah sini ya. Ini resisten yang kuat juga, artinya kalau ini dia tidak mampu ditembus di break, dia akan mantul harganya kembali ke area sini nih. Ini time frame 4 jam ya. Dia akan masuk area sini. Nah, kalau di area ini memang betul saya bilang di 4 jam termasuk support yang kuat, dia bisa mantulkan harga nih, area-area ini. Seperti kan? Nah, oke. Kita sudah nemu area ini di 4 jam. Oke. Ini termasuk resisten kuat ya, karena kalau nanti dia tidak mampu jebol itu dan bisa memantulkan harga ke bawah lebih dalam lagi. Nah, ini kita ngelihat history juga. Ini ada di sini ya, nih lihat. Ya. Kalau saya turun dan kita perhatikan ini di time frame 4 jam. Nah, kita turunin lagi di time frame 1 jam. Kita biasanya di time frame kecil saya akan melihat terjadi apa di daerah-daerah resisten, apakah di rejection atau break, dia mampu membreak area itu dan harga langsung naik, atau terjadi rejection dan tidak mampu nembus harga itu dan harga kembali konsolidasi dan turun ke area-area seperti ini saya bilang. Ini yang jadi ini yang menjadi perhatian saya nanti nih. Area-area ini menjadi area sana, ketika ini tidak dinembus, mungkin kebesaran harga akan menjemput orderan daerah sini lagi. Ini daerah ini akan mungkin dijemput orderan lagi daerah sini. Kita bisa saja menghitung dengan Fibonacci misalnya. Kita tarik garis ini karena mulai up-nya mulai di sini ya. Oke. Misalnya, ya ini yang saya garisin kotak-kotak ini, golden ratio Fibonacci ada di daerah 50, 61,8 ini daerah-daerah ini. Jadi saya lebih baik wait and see, menunggu harga koreksi lagi ke area-area di daerah ini. Kalau trennya memang lagi naik, kalau trend directionnya sih masih harga base ya, base itu sebenarnya istilahnya sideways ya, harga sideways. Kita jadiin candle yang seperti ini. Candle kita perhatikan kalau area-area ini tidak mampu ditembus ya, jadi nanti seperti kita biasa bilang, area-area terjadi price action itu area-area daerah resisten atau di daerah support. Nah, misalnya di daerah resisten terjadi engulfing, berarti kan harga akan mengalami penurunan. Sejauh mana turun kita bisa hitung dengan Fibonacci. Mungkin area-area ini yang menjadi concern saya kalau tiga harga naik. Loh, berani nggak kita counter trend? Ya, kalau mau counter trend hati-hati. SL-nya harus ketat, harus di atas ini saya bilang. Misalnya kalau ngambil SL, misal terjadi engulfing di sini, saya ngambil ini di break misalnya ya. Ini memang mampu di break. Area ini mampu di break, ini saya bilang. Ini mampu di break, maka saya akan ngambil sell durasi. Targetnya nggak gede-gede sih, targetnya sampai mana saja di ini berapa 104 1647 poin itu 100 ya, segini saja sampai yang jauh di sini. Dengan SL kita sih sedikit kalau kita banding counter trend, tapi kita akan ngelihat price action daerah support resisten itu ya, gambaran kita tentang SAUSD di hari Senin. Jadi sekira masih pasar masih sideways. Kita coba ngelihat di ini cara analisa saya ya, dan ini yang sudah saya garis-garis. Nah, kita ngelihat GJ ya, GB, JPB ya, seperti ini gambaran saya sudah membuat roadmapnya di biasa temper 4 jam. Saya lihat sepetakan, saya coding market seperti ini dan diturunin 1 jam. Nah, area-area yang saya kotak ini harga kedua masuk tidak mampu jebol, maka harga akan turun sampai di mana? Perhatikan daerah support yang kuat ada di sini. Apa terjadi reaksi ketika ini di break, maka harga akan jatuh lagi. Ke area mana? 160 yang terdekat. Kalau ini mampu di break. Ketika candle ini masih bersideways di area kotak, kita wait and see. Kita nunggu breaknya aja. Oke, itu time frame USD. Nah, kita ngelihat USD Jepang. USD Jepang sama hampir dengan GPB JP ya. Dia masih dalam kotak yang saya buat ini. Memang terjadi break, maka larinya ke area mana? Kita bisa ngelihat. Kalau break di area ini akan dituju.
Ini area-area terdekat akan yang dituju. Itu terus apa nih, BTC ya, BTC saya terus Euro USD. Nah, Euro USD, nah ini gambaran saya. Memang kemarin saya sudah buy sih di daerah sini nih kemarin hari Jumat ya, dan harga sudah running. Kita di mana ini, saya ngambil di 6 pas, dia kena di angka 61 kotak ini ya. 61 ini sih sudah running berapa nih, 40 pitan ya. Nah, itu gambaran saya tentang pergerakan di hari Senin sampai Selasa. Mungkin baru ada pergerakan ya, karena market baru terbentuk ya. Mungkin sideways atau koreksi-koreksi, ada fase-fase break ya, seperti itu ya gambaran market di hari ini. Nah, ini sekali bilang SAD, emas, gold, SAUSD, saya menunggu area daerah sini menjadi perhatian saya. Sekali lagi, ketika area ini tidak mundur, dia akan koreksi ke area ini. Oke, GBP gambar saya seperti ini, dia masih konsolidasi area ini, membuat base ya. Ketika ini tembus, dia bahkan lari terdekatnya daerah 161, terjauh di 160. USD sama, lari ke 131 ya, sama. Oke, itu gambaran sepintas ya tentang trading roadmap kita di pagi ini di hari Senin 1 Agustus 2022. Thank you, happy cuan dan sehat selalu.